untuk bisa menciptakan LinkedIn. Secara singkatnya, ini alam yang atur. Saya pun nggak bisa apa-apa untuk menolong saat itu. Karena kalau saya pada waktu itu, saya masih mahasiswa, saya harus kerja untuk menopang orang tua. Karena orang tua saya cuma kerjanya baca buku, berlatih 20 tahun. Saya cerita kemarin tuh di Tari Alpeng, saya sebagai anak itu kecewa banget. Karena teman-teman saya bisa pacaran, punya motor. Kita makan aja susah. Saya merasa orang tua saya ini bener-bener nggak bela kita. Bertahun-tahun saya merasa kecewa. Saya sampai nggak ikut LinkedIn-ku karena saya mau tunjukkan ke papa saya sekarang udah jadi papa. Saya harusnya kerja. Anak saya bisa hidup layak, efisien, hidupnya sangat layak ya, dari kecil ya. Tahunya lahir udah ada mobil, tidur pakai AC, air panas ya. Dulu beli makan aja susah gitu. Bertahun-tahun. Jadi kalau saya sukses awal, LinkedIn-ku nggak pernah ada. LinkedIn-ku nggak pernah ada. Kalau papa saya sukses bisnis, LinkedIn-ku nggak pernah ada. Tapi saat LinkedIn-ku terformulasi, papa saya bilang, udah ketemu namanya LinkedIn. Tadi maaf ya dulu, nah atau apalah pokok istilah-istilah yang di luar jauh dari sampai formulasi itu dibilang LinkedIn-ku, tiba-tiba ekonomi saya itu menanjak luar biasa. Menanjaknya luar biasa sampai maaf ya, 3 lembar folio untuk mencatat aset saya waktu teknis. Luar biasa. Artinya apa? Tidak ada yang bisa beli LinkedIn. Jadi dalam sejarahnya, oke, saya mulai bicara 3 poin ya, untuk bisa pembukaannya seperti ini. Poin pertama adalah sebagai contoh ada teman saya, teman sekolah, tiba-tiba ingin LinkedIn-ku. Tapi saya bilang, rumahnya di mana? Oh ada, saya tanyakan sama saya, ada daerah sana latihan. Enggak, saya ingin dia oleh-oleh, itu nganter saya. Saya langsung tahu tujuannya apa. Mau tiba-tiba mau jadi petinggi LinkedIn, mau manen aja gitu. Itu istilahnya dulu zaman papa saya itu namanya, jadi peringatin saya. Itu namanya berburu di kebun binatang. Ya, saya mau jadi pemburu, saya bawa bedil, bawa apa, saya ikut perkumpulan pemburu, beli pakaiannya semua, tapi saya ikut kebun binatang, saya nembakin singa, macan, terus saya bilang saya sudah. Jadi mau manen tanpa bercikus, iya, tanpa ikut nanam kan gitu kan. Saya seperti itu. Jadi secara, tapi ada tuh yang lihai-lihai. Zaman baru terformulasi, baru 4-5 orang yang ikut LinkedIn-ku. 4-5 orang terus tingkat jadi 10 orang, pindah tempat ke Central Park. Itu udah mulai banyak yang deketin saya. Itu yang lihai-lihai. Kalau yang sekarang-sekarang banyak yang model begitu, itu termasuk yang bodoh. Karena yang dulu lihai, tahu nih LinkedIn-ku bakal besar nih. Iya kan, masuk ke papa saya nggak mempan. Dengan apa? Dengan uang. Gini-gini papa saya, oh anak saya sudah terjamin kalau soal itu nggak lebih gede dari anak saya gitu. Jadi itulah sejarah. Jadi ada yang tipe berburu di kebun binatang, tapi ada yang tipe peternak dari kecil dia. Anak singa dia pelihara, anak macan dia pelihara, dia kalau udah gede tinggal dia tembak gitu, baru dia bilang kok saya ya, seperti itu gitu ya. Itu satu, itu mentalitas itu ada. Kita nggak bisa pungkirin. Terus yang kedua, kegelisahan papa saya terjawab. Dia tahu saya itu beda dengan Shane. Shane dari kecil udah tidur dengan papanya, dengan papa saya. Tapi yang penting, Shane itu orangnya tipenya suka yang genuine. Dari kecil, beli sepatu harus merek, nabung. Sampai saya bilang papanya aja pakai yang biasa. Kalaupun sepatu saya merek, itu banyak Shane yang beli. Ya, jujur saya kalau beli sepatu ya yang ini loh, itu dibaca oleh papa saya. Mungkin tipenya adalah orang yang hanya mau pakai barang yang genuine, bukan yang KW. Ya, makanya diwariskan bukan ke saya, diwariskan jauh-jauh hari dia bilang LinkedIn kok nanti wasin. Kalau kamu ya, ini makanya saya setuju ya percayakan benar-benar kesin karena dia tahu kita tidak bisa merubah mentalitas orang, karena kita merubah diri sendiri susah, nggak gampang kan, hampir warisan, apalagi merubah orang lain. Kalau sudah memang mentalnya mental KW, beli barang-barang palsu, bukan hanya pakai secara fungsi, bangga lagi, bisa bangga mereka.
Ya, itu mindset yang seperti itu. Dan yang mereka lupa gesturnya. Gesturnya nggak bisa ditipu. Orang yang suka KW sama asing, meskipun kita pakai barang palsu, mau kita bergaya bagaimana, inner kita nggak bisa ditipu. Pancar. Inner kita nggak bisa ditipu. Betul. Ya, jadi kita nggak usah terlalu gelisah. Kalau memang kita mental kita memang mental genuine, ya, kita akan berkumpul dengan yang suka barang yang asli. Kalau barang yang KW mental. Jadi ini mentalitas ya, bisa berlaku pada hal apa saja. Jadi kebetulan makanya Sien yang itu lihainya papa saya. Sien, karena Sien ini seperti itu. Nah yang ketiga ini yang mungkin hal-hal yang mungkin tidak terungkap ya dalam organisasi atau apa, karena ini maaf sekali ya, tapi saya harus bicara begitu ya. Betulnya ini dirahasiakan. Yang tahu ini Dawi sih, tahu ya Dawi ya. Pak Dawi karena mendampingi sampai masa akhir ya. Papa saya dampingi benar karena tinggal satu rumah juga Pak Dawi dengan saya. Papa saya sudah bilang kalau saya ungkapkan ini saya harus meninggal karena ini rahasia alam. Jadi tadi saya kasih gambaran itu bahwa LinkedIn Kong ini adalah penugasan dari alam kepada papa saya. Ini pasal saya ungkapkan. Makanya papa saya adalah kalau kita istilah itu kayak Popo Broto ya. Dia harus miskin. Karena kalau dia berhasil dalam ekonomi, dia nggak akan bikin LinkedIn Kong, dia akan menikmati. Termasuk saya. Jadi ada rahasia alam yang papa saya bilang kalau dia ungkapkan, ya dia harus meninggal. Makanya meninggalnya mendadak gitu aja. Sien yang ngasih tahu, Kong belum bangun, udah jam 4 dari ranjang. Saya tahu, karena papa saya pasti bangun jam 4, berangkat oleh-oleh. Jam 4:30 udah berangkat. Jadi betul-betul saya 11 malam masih ngobrol sama papa saya. Apa itu yang dimaksud? Bahwa LinkedIn itu ada isi. Satu contoh, sendiri dan berkelompok energinya beda. Ya, seperti itu. Tapi kita nggak bisa jelasin kenapa. Kedua, nama LinkedIn Kong. Papa saya paling ribut kalau ada orang bilang di Surabaya waktu itu, ayo kita LTK. Papa saya selalu marah. LinkedIn Kong, bukan masalah disingkat, bukan apa, beda, nggak ada isinya. Ya, Papa saya menggambarkan semacam beginilah. Saya 8 tahun di Malaysia, lebih banyak karena anak-anak sekolah di Malaysia, adik-adiknya. Kita kalau di Malaysia dipanggil Indon, nggak nyaman. Iya. Kita nggak nyaman. Tapi kita mau merubah orang Malaysia nggak bisa. Tapi kalau diri kita sendiri menyebut kita Indon gitu, Nggak bisa juga. kita LinkedIn kok menyebut kita dengan nama LTK misalnya. Itu satu poin dari segi. Tapi yang penting ini bahwa LinkedIn kok ada isinya. Ya, jadi betul-betul dengan nurani. Kalau sudah terkotori, ya terkotori kan, aku ingin mengkomersilkan LinkedIn, tidak akan dapat manfaatnya. Makanya sulit jelaskan kan, LinkedIn bukan senam ya. Bilang terapi bagaimana pola bekerjanya sebenarnya. Karena ini alam, benar-benar ya yang maha kuasa lah, yang menganugerah. Jadi bertemu dengan LinkedIn pun berjodoh. Tidak semua orang bisa kita LinkedIn. Kita bicara begini tidak akan membuat orang yang kalau tidak berjodoh tidak akan datang, tidak akan ikut. Itu jodoh. Syukuri kalau kita sudah bisa berLinkedIn. Ya kan? Ya pernah saya dibuat saya adalah orang yang paling sombong, arogan, yang tidak mau LinkedIn. Waktu itu sampai saya hampir mati, kecepit, baru dimimpiin suruh buka jendela langit. 2 minggu sembuh. Saya harus sujud-sujud di makam papa saya. Saya malah orang paling bodoh saya. Iya. Papa saya ada suruh nggak belajar LinkedIn. Diajarin Dawi, diajarin apa waktu itu saya sekarang kecepet. Akhirnya saya sembuh dalam doa. Dari situ artinya apa? Jangan dikotori, ya, dengan nafsu-nafsu ingin pribadi. Tadi saya baru bicara dengan Pak Profesor di sini bahwa kita kalau mau saya atau Sien pasti akan jadi tokoh ya, dengan segitu banyak anggota, kepingin jadi selebriti kan? Iya. Betul kan? Kenapa saya menghilang? Kenapa Sien juga begitu humble? Karena tahu ini tugas alam, nggak berani kita main-main. Ya. Kalaupun saya ingin menjadi seseorang tidak melalui kendaraan LinkedIn, orang yang paling legitimate, orang yang paling mudah tinggal duduk aja,
ya, tidak ada. Mau mengkomersil LinkedIn, tanya sih, 1 rupiah saya nggak terima uang dari LinkedIn. Ya, tapi saya menunjuk kantor LinkedIn kok nggak ada di rumah saya. Sekian lama saya harus mendukung, tapi dari sana rezeki akan ada. Itu seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah jangan berpikir bahwa LinkedIn pun bisa digantikan oleh tokoh, karena LinkedIn pun melampaui usia kita. Ketika kita nggak ada, LinkedIn pun tetap ada. Jangan pernah berpikir LinkedIn bisa digantikan oleh tokoh. Kalaupun tokoh, harusnya kita yang maju duluan menjadi tokoh. Nggak berani, nggak punya kapasitas, kita nggak punya energi sekuat itu untuk mikul. Semua masing-masing individu di sini adalah orang berbeda, orang yang punya prinsip masing-masing. Nggak akan kita mampu untuk punya kekuatan untuk bisa merubah. Ayo ikut saya. Ini ajaran ini ada yang kurang, harusnya begini. Terapinya harus begini. Oh, ini harusnya bisa dikomersilkan. Harus, kenapa nggak kita begini? Nggak berani. Jangan pikir kita nggak pernah berpikir. Tahu orang lain ngajarin kita, harusnya kamu begini bisa jadi duit. Kita tuh udah didoktrin begitu. Sampai capek, sampai lari, sampai ganti nomor HP saya. Iya, Pak.